Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD N Sukasenang 2 yang telah hadir, dan juga Bapak Ibu Guru SD Sukasenang 2 yang juga telah hadir pada hari ini di acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak. Dari pertama, Pak. Next. Di sini saya mengagendakan yang pertama pembukaan, terus juga yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, dan juga selanjutnya ada pemahaman inti dan juga eksplorasi konsep, yang terakhir yaitu refleksi atau tanya jawab. Di sini yang pertama ada kompetensi lulusan di modul 1.4, yang mana modul 1.4 ini adalah budaya positif. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan, ya. Terus juga di sini ada guru penggerak. Di sini memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar di lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya atau kompetensi guru, ya, secara umum dan juga secara aman dan nyaman kepada siswanya atau muridnya di sekolah. Di sini juga guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah atau komunitas praktisi untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Dan juga visi sekolah tersebut yang mana harus berpihak pada murid dan juga berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, atau juga disebut juga profil pelajar Pancasila, ya. Terus juga di sini ada selanjutnya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak juga kepada murid, ya. Terus juga melakukan evaluasi. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Terus juga yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah sama saja, ya. Selanjutnya di sini ada universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Dan juga nilai-nilai kebajikan tersebut adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan tunggal. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif.
Di sini ada selanjutnya ada eksplorasi konsep. Pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Ya. Di sini yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya, ya, itu termasuk ke dalam motivasi internal. Yang selanjutnya ada merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu, ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan juga di sini ada selanjutnya ciri-ciri restitusi yang harus diterapkan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Restitusi. Restitusi di sini adalah proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi siswa tersebut. Ya, siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di kelasnya, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tersebut. Melalui restitusi itu, kita dapat membantu siswa dapat memiliki tujuan mereka, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran si siswa tersebut. Ya, terus juga penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bertujuan untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut, ya. Yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan, apa yang dia yakini dan disepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah dan di kelasnya. Itu berarti restitusi di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini saya sudah mempraktekkan di kelas 2 kasus. 2 kasus pada siswa. Yang pertama, kasus yang pertama, siswa yang piket, yang setiap hari melaksanakan piket itu ada 1 orang anak yang tidak masuk atau terlambat datang, tidak mengerjakan piket. Ya, bagaimana cara saya menghadapinya? Terus kasus yang kedua,
anak tidak mengerjakan PR. Kenapa anak itu tidak mengerjakan PR? Kita tanya baik-baik ya. Alasannya apa ya? Terus saya juga di situ mempraktekkan 2 kasus itu. Mungkin kita akan sama-sama melihat videonya. Ini kasus yang pertama yang saya lakukan kemarin. Di situ anak-anak mengerjakan piket, ya. Padahal di situ hari itu anak yang mengerjakan piket itu 5 orang, ada 5 orang. Tetapi di situ cuma ada 4 orang karena yang 1 orang terlambat masuk atau belum datang ke sekolah. Saya menanyakan kepada mereka, kemana si anak tersebut? Ya, kok nggak ada? Kok belum datang? Kok tidak mengerjakan piket? Ya, padahal di dalam kesepakatan kelas sudah tertera itu harus melaksanakan piket setiap hari, ya. Terus juga setiap hari sebelum belajar, 5 menit sebelum belajar, kelas sudah bersih, kelas sudah rapi, semuanya yang mengerjakan piket harus mengerjakan piket setiap hari di situ, ya. Itu kasus tadi yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. Silahkan Bapak Ibu cermati lagi. Ini kasus yang kedua. Ada 1 orang, ketika saya menanyakan ada PR tidak anak-anak, ada 1 orang siswa yang diam aja karena dia tidak mengerjakan PR di rumahnya. Nah, saya mendekati siswa tersebut dan saya memanggilnya ke depan. Terus saya menanyai siswa tersebut, kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa alasannya dia sampai lupa mengerjakan PR, ya? Terus dia menjawab, "Oh Ibu, karena ibu saya sakit, saya tidak mengerjakan PR." Begitu, ya. Saya tidak mengerjakan PR karena ibu saya sakit, ya. Terus juga di situ alasannya dia mengurusi ibunya yang sedang sakit. Begitu, ya. Ibu-ibu mungkin sama bapak-bapak guru bisa memahami bagaimana penerapan segitiga restitusi yang diterapkan di kelas kita masing-masing, ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai dengan kelas 6. Seperti tadi, ya. Jangan kalau siswa melakukan kesalahan di kelasnya, jangan kita langsung menyalahkan siswa tersebut. Kita harus menanyakan dulu apa masalahnya, masalah apa yang dihadapi siswa tersebut sehingga dia berbuat seperti itu atau melakukan kesalahan. Pasti si siswa itu ada alasannya.
dia melakukan kesalahan seperti itu. Begitu ya ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau kita melaksanakan menemukan siswa yang seperti itu, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya, tawaran, bukan paksaan, bukan suatu paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Juga fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam lingkungannya atau kelompoknya itu sendiri. Yang selanjutnya di sini ada pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas di sini kita harus merundingkannya kerjasama sama murid-murid kita semuanya di kelas, dan juga harus membuat keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu sendiri. Yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ada kesepakatan kelas yang contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu termasuk ke dalam kesepakatan kelas. Dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dan saling menyayangi. Yang selanjutnya, next Pak. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel Y. Next. Kegiatan juga kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ada di situ hormat dan bekerja, terlihat dan berperilaku dan terdengar. Next. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk ke dalam peraturan, ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu juga peraturan. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu juga termasuk ke dalam peraturan kelas, ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, terus juga bergantian atau menunggu giliran atau antri, ya. Gunakan masker, jangan lupa berlari atau berlari di kelas atau koridor. Yang termasuk keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain juga, dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain juga, ya. Di situ masih banyak lagi. Next. Perubahan pada modul 1.4. Penambahan materi pada dihukum atau penghargaan. Yang semula ada 5 unsur.
di riset ulang menjadi 8 unsur, ya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, dan juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ke bawah, dan juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di situ ada tindakan guru dan juga hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" kepada murid. Itu harus murid mencatat 100 kali di dalam buku itu. Itu adalah termasuk ke dalam hukuman kepada murid, ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah kepada murid. Itu juga termasuk ke dalam suatu hukuman kepada murid. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, termasuk ke dalam konsekuensi, bukan hukuman, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu hitam itu peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam, ya. Itu adalah suatu hukuman kepada siswa karena tidak mengikuti aturan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi juga, ya. Di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, atau juga ada juga kalau hukuman itu diterapkan, anak juga akan merasa dendam kepada si guru yang memberikan hukuman, ya. Terus juga paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan juga marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai, itu yang termasuk ke dalam hukuman. Kalau yang termasuk konsekuensi, di sini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada juga yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai guru di sini yang harus diterapkan dalam posisi kontrol ini adalah kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pernyataan-pernyataannya dan juga siapa yang mengatakan. Di sini ada, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah, biasanya sering mengatakan begitu. Kalau orang penghukum, biasanya mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, kamu harus begini, ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, di sini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu. Kalau manajer, lain lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi si siswa itu termotivasi untuk untuk memperbaiki dirinya sendiri, ya. Kalau penghukum lagi di sini, kamu selalu yang paling terakhir, makanya ibu hukum kamu misalkan begitu, ya. Di sini ada peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Biasanya diiming-imingi oleh sesuatu
hadiah atau berbintang ya. Dan juga nilai-nilai manajer memperbaikinya. Seorang guru manajer harus memperbaiki guru yang menerapkan pemantau atau penghukum tersebut. Ada segitiga restitusi. Di dalam juga ada eksplorasi konsep. Di sini ada segitiga restitusi. Yang mana di sini yang pertama ada validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang termasuk menstabilkan identitas. Ada juga validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu bisa punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, di sini kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan ya di dalam restitusi segitiga. Dan yang selanjutnya ada intervensi 30 detik. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Terus juga di sini yang terakhir ada refleksi. Ya, refleksi pertanyaan dari calon guru penggerak. Di situ ada bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata, dulu juga kita diberikan hukuman dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja, malah menanduk atau menunduk. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Jawabannya tentu saja kita tidak setuju dengan pernyataan tersebut, ya. Mengikuti perubahan. Di dunia ini yang abadi hanya perubahan. Hukuman terkadang membuat perubahan positif pada diri anak, namun itu sifatnya hanya sementara. Rasa marah dan tidak bersahabat pada yang menghukum tidak akan pernah dilupakan. Ini tentunya sangat berbahaya. Dengan menanamkan keyakinan kepada mereka tentang tindakan menyimpang yang dilakukan akan berdampak buruk bagi dirinya. Lambat laun dia menyadarinya dan tidak akan melakukannya lagi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan tadi tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah SDN Sukasenang 2 ini. Silakan Ibu, Bapak. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Triantika dari wali kelas 6 ya. Ibu, saya mau bertanya ya. Saya kurang paham ya. Bisakah Ibu jelaskan kembali tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara menerapkannya
mengaplikasikannya di lingkungan sekolah, khususnya bagaimana gitu interaksi agar seorang guru itu dikatakan berhasil dalam menerapkan keyakinan kelasnya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah menanyakan tadi tentang penerapan keyakinan kelas yang diterapkan di kelas ya atau di sekolah kita. Bagaimana cara penerapannya dan bagaimana cara mengaplikasikannya kepada murid ya. Mungkin dari Ibu Bapak juga ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, saya Bu. Iya, silakan Bapak Hoirudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya menyimak penjelasan Ibu dan dari pertanyaan Ibu Dewi saya akan menambahkan sedikit ini sepengalaman saya ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Dewi jawaban saya ya. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah aturan yang sudah disepakati antara guru dengan murid ya agar aturan tersebut bisa diterapkan ya di sekolah antara guru dengan murid ya supaya tidak ada aturan-aturan yang menyimpang gitu dari yang sudah diterapkan oleh ibu guru dan disepakati oleh siswa gitu. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih waktunya. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah menanggapi dari pertanyaannya Ibu Dewi. Mungkin dari Bapak Ibu Guru lain, kalau tidak ada mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas tersebut adalah yang mana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut itu dibuat oleh murid dan guru dan disepakati secara bersama-sama. Apa yang disepakati itu tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, oleh murid-murid tersebut. Jadi kesepakatan kelas itu peraturan atau aturan kelas yang tidak boleh dilanggar. Begitu. Mungkin itu Bu Dewi dari jawaban saya tentang keyakinan kelas, menambahkan dari Bapak Hoirudin ya. Mungkin tadi sudah ada pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Mungkin sekarang ada umpan balik dari pembahasan saya tadi tentang budaya positif yang sudah dijelaskan. Mungkin dari Bapak Hoirudin, silakan. Terima kasih. Tadi saya dari awal sampai akhir sudah menyimak penjelasan Bu Tati yang sangat luar biasa yang kami terapkan, yang kami serap ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Tati, yang mana diantaranya kami sedikitlah memahami tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah itu. Mungkin yang kedua ada nilai-nilai kebajikan yang universal ya atau profil pelajar Pancasila. Juga yang selanjutnya yang kami serap lah dari penjelasan Ibu Tati tadi, yang selanjutnya posisi kontrol guru ya terhadap siswa gitu. Terus mungkin yang terakhir yang kami simak adalah kesepakatan tadi kelas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang diterapkan dari yang disepakati oleh guru dan siswa supaya tadi yang dilanggar ya Bu Tati ya. Itu mungkin yang bisa saya serap pembelajaran hari ini yang Bu Tati sampaikan ke kami gitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya Bu Tati. Terima kasih ya. Terima kasih. Banyak manfaatnya Bu Tati. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya alhamdulillahirabbil alamin adanya umpan balik. Semoga saya lebih termotivasi lagi untuk kembali
kemajuan SD Negeri Sukaseneng 2 ini. Mungkin pengimbasan dari saya tentang budaya positif modul 1.4 ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoerudin, saya sebagai wali kelas 5. Kemarin saya sudah mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Bu Tati sebagai calon guru penggerak, pengimbasan yang dilakukan di Sekolah SD Sukaseneng 2, yang mana ada beberapa yang saya tanggapi atau yang saya serap lah dari apa yang disampaikan oleh Bu Tati. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bu Tati yang telah memberikan imbasan ya kepada kami sebagai guru penggerak, yang mana saya tanggapi hasil daripada imbasan kemarin itu. Yang pertama tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah, khususnya di SD Sukaseneng 2 ini. Tentunya yang kedua, saya sedikit memahami lah gitu. Alhamdulillah dengan adanya pengimbasan di calon guru penggerak ini, ada yang disampaikan ya tentang nilai-nilai kebijakan universal di sekolah gitu. Terus yang selanjutnya juga menerapkan 5 posisi kontrol guru ya, yang selanjutnya membuat kesepakatan kelas yang mana yang sudah disepakati antara guru dengan murid tersebut gitu. Juga yang terakhir juga tentang melakukan praktek segitiga restitusi kepada anak. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tati sebagai sebagai calon guru penggerak ya di Sukaseneng 2 ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kami semua di sini ya. Sekali lagi kami banyak terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat kesepakatan kelas antara ibu guru sama kalian ya. Bagaimana kesepakatan kelas pada hari ini kita akan sepakati secara bersama-sama ya. Nanti ibu akan membagikan kertas kecil ini ya sama kalian. Nanti kalian tulis ya mau bagaimana kesepakatan kelas kita ya. Apakah misalkan datang tepat waktu, harus mengerjakan PR atau mengerjakan piket setiap hari, bertanggung jawab, bekerja sama ya. Menurut kalian itu apa ya? Mau apa aja boleh, silahkan kalian tulis ya.
ada di sini, kita harus mempertanggungjawabkannya bersama-sama. Ya, kita harus melaksanakannya dan tidak boleh dilanggar. Ya, ini semuanya. Ya, ini kesepakatan kelas kita. Ya, yang sudah yang kemarin sama ibu, ya, dipilih atau sama-sama kita pilih apa saja poin-poin apa saja yang akan yang kita sepakati kemarin. Ini dia, ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, kita biasakan sebelum belajar itu berdoa dan juga sesudah belajar. Sesudah belajar Irwan. Yang kedua, tepat waktu. Ya, kalian harus tepat waktu. Datangnya harus tepat waktu ke sekolah. Ya, sebelum belajar 5 menit sebelum belajar kalian harus berada di kelas. Harus belajar sudah ada di kelas, ya. Harus tepat waktu, jangan terlambat, jangan telat lagi, ya. Yang ketiga, jaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan, ya, di kelas maupun di luar kelas. Harus jaga kebersihan. Harus dijadwalkan yang tiket siapa hari ini nyapu yang bersih di kelas maupun di luar kelas, ya. Yang keempat, selalu mengerjakan PR. Nah, jangan sampai lupa. Kalian kalau dikasih PR sama guru, dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Terus lagi yang kelima, bekerja sama. Kalian harus selalu bekerja sama, ya, di kelas maupun di luar kelas, ya. Harus saling bekerja sama, ya, bekerja sama dalam hal apa guru bekerja samanya. Kalau misalkan di diskusi kalian harus bekerja sama, jangan saling berantem bertengkar, ya. Harus bekerja sama. Kalau di luar kelas, misalnya kalian dalam kebersihan, kalian harus bergotong royong, bekerja sama semuanya, ya, membersihkan lingkungan kelas kita. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab apa-apa saja yang kita kerjakan, ya. Misalnya dalam hal tadi tiket, kita harus hari itu harus siapa yang bertanggung jawabnya atas kebersihan kita, kebersihan kelas kita, ya. Begitu, ya. Jadi ibu membuatnya 6 poin saja, ya, dalam kesepakatan kelas kita. Harus kita Irwan harus kita sepakati dan kita pertanggungjawabkan. Mengerti? Iya. Kesepakatan kelas. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Tepat waktu. 3. Jaga kebersihan. 4. Selalu mengerjakan PR. 5. Bekerja sama. 6.
Bertanggung jawab. Ibunya sakit, terus nggak mengerjakan. Oh, coba ayo sini. Duduk dulu di sini ya. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR, nak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, ibunya sakit. Kamu merawat ibumu. Oh, gitu. Kamu tahu tidak? Meskipun ibumu sakit, tapi kamu harus tetap mengerjakan tugas sekolah. Ya, nak ya? Karena itu adalah kesepakatan kelas kita. Kamu tahu nggak? Perbuatan itu melanggar dari kesepakatan kelas kita. Ya, jadi kamu harus tetap mengerjakan PR. Oh iya, sekarang ibu maafkan ya, tapi lain kali kamu jangan ulangi lagi ya, nak ya. Ya, nanti kalau ada masalah lagi kamu di rumah, nanti kamu bisa telepon ibu, bisa WA ibu, kamu cerita ke ibu ya. Ya, nak ya. Ya, lain kali jangan mengulanginya lagi ya. Ya, kalau begitu, ayo duduk kembali. Makasih Bu Tati, tadi saya tidak mengerjakan PR, tapi saya tidak dihukum, malah dikasih semangat dan motivasi. Tadi terlambat kita berganti